Yang harus kita perhatikan, apakah segala sesuatu harus kita capai atau kita miliki? Apa pilihanmu? Romo nggak jawab, kamu jawab sendiri. Kamu ingin memiliki atau ingin mencapai? Kehidupan yang berada di dalam makna, kehidupan yang berada di dalam arti, kehidupan yang memiliki nuansa sejati adalah memahami setiap langkah-langkah perjalanan hidup kamu. Jadi jangan salah paham bahwa para nabi, para rasul itu menggenapi, melengkapi. Tapi jangan difahami bahwa Nabi Muhammad itu paling sempurna. Tidak begitu sayang, tidak begitu ya. Tolong ya, nggak begitu loh ya. Semua nabi rasul itu penyempurna. Nabi Muhammad menyempurnakan risalah nabi-nabi sebelumnya. Tidak begitu sayang ya. Ya, ada yang paham ya? Nah, tolong. Iki menjebak ego. Ini kalimat menjebak ego. Rumangsa kowe iki hebat dadi umat Kanjeng Nabi. Enggak. Semua nabi penyempurna, sang penggenap semua nabi. Artinya bahwa menjadi apapun, sebagai siapapun, dimanapun di dunia ini, apapun jika belum bertemu dengan para rasul atau para pewarisnya yang berhak sah wenang menunjukkan keberadaan Tuhan, itu belum sempurna. Itu belum sempurna. Sehingga aktivitas bergeraknya pasti orientasi lahir untuk lahir, dunia untuk dunia, nafsu untuk nafsu. Sehebat apapun orang dalam melakukan penataan pasti akan ditunggangi oleh nafsu. Wa ma'atur kama yamuddin. Untuk menyatakan la tamlikun nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah tidak akan pernah dapat terwujud. Untuk konkret berada di dalam kehidupan, wa ma'atur kama yaumuddin, kehidupan sehari-harimu itu berada di dalam sistem ketaatan dan kepatuhan berproses kembali kepada Tuhan, itu hanya jika sadar dalam realisasi kehidupan. Latamlikum nafsun, di dunia itu harus nganggo nafsu, nganggo jasad, nganggo rogo. Tapi jangan menjadikan nafsu di atas nafsu. Nafsun li nafsin, tidak nafsu tidak untuk nafsu, tapi nafsu ini hanya kendaraan. Nafsu itu ditunggangi untuk berproses kembali kepada Allah. Wal amru yauma idzilillah, harus berada di dalam perintah. Harus hanya menjalankan perintah. Kan ini jelas sekali. Karena wal amru itu jelas ada muqatab, unsurnya hadap-hadapan, mutlak hadap-hadapan, majhul. Ada yang merintah, Allah nggak ngejawantah, maka ada yang berhak memerintah, itu majhul, muqatab, hadap-hadapan. Kan gitu. Teman-teman, makanya pada saat hadis Quran al-awaluddin ma'rifat, orang disebut menjalankan kehidupan agama itu awalnya ma'rifat. Tidak bisa tidak. Saya akan sekilas mengungkap keberadaan zaman saat ini karena sebenarnya sejarah ya. Tapi sebelumnya saya akan matur begini. Saat seseorang itu tidak memiliki arah tujuan hidup, karena memang tidak mengenali hidup, tidak mengenali keberadaan Tuhan. Saat seseorang itu tidak memiliki arah tujuan kehidupan, tidak mengenal sehingga tidak mengetahui apa yang diperbuat, memiliki dampak merusak dan hilangnya kesadaran batin.
kesadaran fitrah, kesadaran ruh, kesadaran inti kehidupan. Orang yang tidak mengetahui tujuan hidup kecuali hanya lahiriah, jasadiah yang kadang dikemas spiritual, dikemas ritual, tapi sesungguhnya hanya mengetahui tujuan yang dunia untuk dunia. Hanya lahiriah jasadiah karena hanya mengetahui kehidupan yang lahir jasad itu, yang lahir secara daging, hidup tanpa arah. Tidak memiliki arah hidup, hanya bergelayut bagai mendung. Bergelayut bagaikan mendung yang bergerak tapi tanpa meneteskan satu air pun yang turun. Sehingga tidak memberikan kehidupan apapun, mung panas. Saat seseorang tidak mengenal tentang hidup karena tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal jati dirinya, maka bagaikan mendung. Hanya sensasinya panas. Apa yang diperbuat bisa jadi sama. Apa yang diperbuat orang yang buta dan orang yang melihat bisa jadi sama. Namun kondisi batin akan sangat berbeda. Antara orang yang bisa berjalan karena dapat melihat kebenaran dengan orang yang tidak bisa melihat kebenaran bisa jadi sama. Banyak manusia yang menjalani kehidupan hanya sebagai bayangan tanpa jejak. Kebenarannya dipertanyakan, keberadaannya dipertanyakan. Apakah kita mengikuti arus yang tidak pernah kita ketahui dan kita kenali? Kita berada dalam situasi ilusi dan halusinasi. Segala sesuatunya harus memadai dan sempurna. Banyak manusia menjalani kehidupan ini hanya sebagai bayangan, tidak ada jejaknya sama sekali. Enek toh bayangan, enek jejaknya, kan gak enek toh ya. Sehingga apakah seseorang itu bergeraknya hanya mengikuti arus yang sama sekali tidak diketahui kemana arah tujuan hidupnya. Akan tetapi memiliki ilusi, halusinasi, kesempurnaan hidup. Menginginkan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan. Maksudnya begini, dalam akal pikirannya dan kata-kata yang terucap dan tuntutan-tuntutan yang dilontarkan mengindikasikan capaian yang diinginkan adalah idealis, layak, dan sempurna. Negara yang baik, sempurna seperti apa? Tapi kalau batinnya kosong sehingga tidak ada arah dan tujuan. Batin kosong karena nggak ada kehadiran Tuhan. Kelayakan dan kesempurnaan hidup tidak mungkin disentuh di saat apapun. Yang dikerjakan dan yang dilakukan hanya pemenuhan pengetahuan yang lahir dari kehidupan dunia ini. Dan kehidupan yang batin, yang korelasinya dengan akhirat dilupakan, diabaikan. Apakah hidup kita sungguh-sungguh atau sekedar eksis? Apakah kita itu hidup tememen sungguh-sungguh atau supaya eksis? Mana pilihanmu? Yang harus kita perhatikan, apakah segala sesuatu harus kita capai atau kita miliki? Apa pilihanmu? Romo nggak jawab, kamu jawab sendiri. Kamu ingin memiliki atau ingin mencapai? Kehidupan yang berada di dalam makna, kehidupan yang berada di dalam arti,
kehidupan yang memiliki nuansa sejati adalah memahami setiap langkah-langkah perjalanan hidup kamu. Keberanian terbesar bukanlah untuk bertahan hidup, tetapi menemukan cara supaya hidup itu berarti. Berarti perihal kebenaran, akan adanya kebenaran hakiki, meskipun dunia tidak pernah memberikan jaminan, karena memang bukan dunia penjaminnya. Memang kesempurnaan tidak mungkin dapat disentuh oleh pengetahuan lahiriah, jasadiah. Sekali lagi, hanya ilusi, halusinasi, kelayakan dan kesempurnaan tidak akan dapat disentuh. Faktanya, kehidupan ini tidak ada yang sempurna, tapi proses yang harus diwujudkan dalam tindakan tatanan syariat, tatanan lahir sebaik-baiknya. Akan tetapi siapapun, jika Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk atau terang, ayah diyahu yasroh sodrohu lil Islam, al-huda, huda itu terang yang menjadikan kita itu bisa berjalan. Dengan adanya terang itu sehingga kamu dapat membaca. Jadi huda itu masalah terang, masalah cahaya. Kalau ayat itu ayat, kalau petunjuk itu ayat. Ayat menuju arah A, arah B, arah C itu ayat, tulisan. Akan tapi huda itu adalah terang. Pada saat Allah menghendaki seseorang itu berada di dalam terang, sehingga dengan cahaya, terang cahaya itu dapat membaca, tidak menjadi orang yang buta huruf, membaca situasi, kondisi yang ada. Maka cirinya dadanya lapang. Dadanya lapang. Dadanya nyegoro. Tidak mudah sesak. Dadanya bagaikan orang yang hidup di dalam lautan. Tidak merubah najis, tapi tetap suci, mensucikan walaupun bangkai dimasukkan ke dalam laut. Saat bangkai dimasukkan ke dalam laut, apa maksudnya? Iri. Saat tetanggane, koncone memusuhi, iri, dengki, dendam, tidak merubah diri kita untuk menjadi najis, tetap suci dan mensucikan. Ciri pada saat orang itu oleh Allah diberikan hidayah, terang cahayanya. Namun jika orang yang dikehendaki untuk sesat oleh Allah, dadanya cepat sesak, bagaikan air yang berada di dalam gelas, terkena kotoran cecak, sudah jijik, sudah tidak layak minum. Ketakutan terbesar bukan sekedar kehilangan nyawa, apalagi jika sudah memiliki ilmu, pintunya mati. Jika sudah memiliki ilmu, pintunya mati. Bukan masalah kehilangan nyawa, akan tetapi kehilangan kemampuan hidup sepenuh hati untuk mengembangkan potensi. Maka bijaksanalah seperti alam semesta, tidak memerlukan tepuk tangan. Bijaksanalah seperti alam semesta, tidak memerlukan tepuk tangan saat memberikan kehidupan pada manusia.
Matahari dia memberikan kehidupan manusia apapun agama dan keyakinannya sejak terbit sampai tenggelam. Dan memberikan nutrisi-nutrisi kehidupan pada makhluk hidup di muka bumi. Tapi apakah orang bertepuk tangan atau tidak akan merubah gerakan matahari tetap dari timur ke barat. Apa kemudian mbok tepuki kemudian matahari ini engkap. Enggak merubah apapun. Dipuji atau diolok tidak mempengaruhi apapun.